Selamat pagi, jelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Tanpa terasa Tuhan memberikan kita kehidupan, sekarang sudah ada di hari ke-12 di bulan Sekre tahun 2026. Richard Ferdinand hari ini dari jam 10 siang hingga di jam 3 sore nanti melanjutkan bersama kita di part 2. Dan hari ini seperti biasa kita akan membahas lagi ya. Ini setiap hari Kamis ya, jam 10 sore hingga 10 Rua. Ini sesuatu yang sangat menarik ya. Kita bahas terus setiap hari Kamis. Dan sudah hadir ini sahabat baik kita dari OJK. Nah, Kakak Richard langsung menyapa dulu. Selamat pagi Kakak Regina. Selamat pagi. Selamat Kak pagi. Richard. Oke. Aduh, ceria sekali Kakak Regina pagi ini ya. Puji Tuhan. Amin, amin. Selamat tahun baru ya Kak ya. Selamat tahun Iya. baru. Ini kita baru pertama kali ketemu ya. Sebenarnya sudah pernah. Oh, udah pernah. Iya. Coba aku ingat-ingat dulu. Oh iya, yang waktu itu ini ya sempat bikin ini ya. Iya. Oh iya. Oke. Kakak Regina ini dari OJK ya. Ya. Oke. Sejak kapan ini Kakak Regina gabung di OJK? Sejak tahun 2017. Kak Oh Richard. iya. Sejak ku kenal OJK gitu ya. Apa sih yang paling bikin Kakak Regina nyaman, senang kerja di OJK? Yang paling utama itu Iya, karena fungsinya gitu ya. Kita melihat fungsinya OJK itu sangat luas. Yes. Bagaimana manfaatnya terhadap masyarakat. Itu sih yang membuat pertama rasa kebanggaannya itu yang Iya. buat kita senang sekali kerja di OJK. Oke. Yang kedua kita punya kesempatan untuk berkembang. Berkembangnya itu sangat terbuka lebar ya Kakak Richard. Kemudian yang paling penting juga di sebuah kantor itu pasti lingkungan kerja. Jadi lingkungan itu kerja dia. yang sangat positif sih Iya. yang saya rasakan selama 8 tahun terakhir ini. Bikin happy ya. Oke. Nah, sahabat budaya dimanapun berada. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai waspada penipuan digital di era transaksi online. Ini seru sekali karena Kakak Regina kemarin Rica juga sempat ya nyaris. Nyaris akhirnya terpaksa harus ganti nomor karena kemarin nomorku sempat dihacker gitu. Nah, oke, dari OJK sendiri Kakak Regina Tabe, bagaimana melihat fenomena kejahatan digital dan keuangan ilegal yang saat ini nih gelombangnya kayaknya ini semakin ini Hits ya. iya, mari silakan Kakak. Iya. Jadi kalau kita bahas yang tadi Kakak Richard bilang Iya, ya, benar-benar dunia digital ini udah sangat melekat di kehidupan kita sehari-hari. Jadi beberapa faktor ya Kakak Richard ya yang bisa membuat kenapa sih aktivitas keuangan ilegal ini makin marak gitu ya. Yang pertama karena kita di Indonesia ini punya sangat luas kepulauan, Iya. 16.000 pulau. Waduh. Terus kita punya penduduknya ini di atas 275 juta penduduk, di mana 210 juta ini menggunakan pengguna digital gitu ya, pengguna digital. Lalu ditambah lagi kalau kita lihat hasil survei namanya Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025, ini indeks inklusinya atau penggunaan keuangan itu sangat tinggi yaitu di 80,51%. Artinya masyarakat ini itu punya kemampuan untuk memiliki atau menggunakan produk keuangan. Namun di sisi lain indeks literasinya atau pemahamannya ini yang di bawah dari indeks literasinya yaitu di 66,46%. Jadi ada gap sekitar 14% ini. Jadi artinya banyak yang sudah menggunakan layanan keuangan tapi belum sepenuhnya paham apa risikonya, mekanismenya gimana. Terus ditambah lagi tingkat literasi digital kita di Indonesia ini kalau di peringkat di tahun 2021 ini kita di peringkat 56 dari 63 negara. Dari peringkat ke 56 dari 63. Oke. Jadi cukup rendah ya peringkat di literasi Indonesia ya? digitalnya. Iya Oke. betul. Jadi kita ini membuat masyarakat ini jadinya lebih rentan untuk terhadap penipuan-penipuan yang berbasis digital atau teknologi. Jadi faktor perilaku juga ada perannya, perilaku masyarakat yang dimana kita tahu masyarakat itu pengen
cepat selesai, malas baca gitu ya, malas baca. Ketentuan kan banyak tuh, biasa syarat dan ketentuan berlembar-lembar kecil-kecil itu yang malas baca. Terus maraknya penawaran produk ilegal ini semakin agresif, menarik gitu ya, makin kreatif mereka buat penawarannya. Jadi membuat perilaku itu kita pengen cepat ketemu di tujuan, tapi nggak ngikutin prosesnya. Jadi makanya jadinya yang tadi Kak Rizky bilang kok makin marak nih penipuan gitu. Iya, iya. Nah, kemudian jenis-jenis ancaman digital di sektor keuangan itu apa saja, Kakak? Kita ada yang sekarang ini yang paling sering kita temui gitu ya. Ada yang pertama itu kalau mungkin Kak Richard sering dengar, ini namanya SOCENG atau social engineering. Social engineering itu kita ini tindakannya itu memanipulasi psikologis korban. Jadi kita ini sebagai korban untuk mendapatkan data dan informasi pribadi kita. Jadi dia kenanya di psikologis. Jadi dia mendekatkan diri gitu ya kepada kita, lalu dia akhirnya mengambil data-data pribadi kita. Seperti contohnya kalau misalnya Kak Richard pernah dapat misalnya call center nih, telepon dari telepon masuk gitu ya dari nomor yang tidak dikenal, kadang-kadang mengatasnamakan sebuah call center industri jasa keuangan atau bank gitu. Akhirnya memanipulasi psikologis kita sehingga kita memberikan data pribadi. Nah itu salah satu tanpa sadar, tanpa kita sadari. Jadi dia langsung mengenakan di psikologis kita. Kemudian yang kedua ini ada namanya phishing. Phishing itu yang tadi mungkin Kak Richard pernah alami tadi ya, kena hack ya HP-nya. Nah mungkin awalnya itu dari menerima link lewat SMS atau mungkin lewat WA, email, itu link-link yang sepertinya itu seperti punyanya dari IJK gitu. Padahal begitu kita klik linknya, ya udah di situ namanya link palsu gitu ya ceritanya. Ya udah langsung nih data kita keambil. Masuk semua di situ. Masuk semua, jadinya akhirnya kita terhacker. Terus yang ketiga ada card tapping. Jadi kita kan sekarang ada alat kartu ATM atau kartu kredit itu teknologinya sekarang di card tapping. Jadi dia mengambil data dengan men-tapping kartu kita. Saking pintarnya dan halusnya. Saking pintar, jadi mungkin di saat kita tidak sadari begitu kita melakukan pembayaran misalnya memberikan kartu kita atau kita melakukan transaksi di ATM, ternyata di ATM itu sudah manipulasi gitu ya dengan pelaku-pelaku kejahatan ini, sehingga mereka menggunakan alat sehingga data kartu kita bisa diduplikasi seperti itu. Kemudian ada namanya juga yang keempat ada skimming. Nah, skimming ini informasi kita dicuri oleh pelaku ini dengan kartu ATM dengan menyalin data dari strip magnetik yang ada di kartu kita. Gitu. Jadi pentingnya kita selalu menjaga gitu ya kartu-kartu kita, barang-barang informasi pribadi kita sehingga tidak tersebar. Kemudian yang paling hits lagi nih ada dua nih yang paling baru kalau misalnya kita ngomongin tentang AI gitu ya, tentang digital ini. AI ini di satu sisi positif gitu ya, membantu bagaimana pekerjaan manusia, menolong meringankan. Namun ini ada yang menyalahgunakannya sehingga ada namanya video fake atau video yang dipalsukan gitu. Jadi ada juga Kakak. Iya, jadi diganti nih, misalnya Kak Richard pernah bikin video nih lagi ngomong apa, nanti dimanipulasi gitu, diganti wajahnya atau diganti yang diucapkannya dengan hal-hal yang membawa masyarakat itu akhirnya percaya mengikuti. Gitu. Ternyata sirinya tuh orangnya begini. Ternyata jadinya kita mengikuti hal yang salah, misalnya kayak dia menjelaskan ada lagi namanya voice fake. Jadi selain memasukkan video, dia memasukkan suara juga. Jadi misalnya kita dapat telepon nih, kita tahu dari ini kayaknya dari Kakak Richard nih suaranya gini, ternyata itu suaranya Kakak Richard yang dipalsukan. Maksudnya dia meniru suara Kakak Richard menggunakan teknologi sehingga kita percaya gitu. Itu sih makin banyak ya dengan era teknologi ini. Nah itulah sahabat budaya, akhirnya sahabat baik kita dari OJK hadir di sini untuk memberikan penjelasan bagi kita semua ya, supaya terima kasih sebelumnya buat OJK ya. Terima kasih sekali, hari ini kita semua belajar, bukan cuma Kakak Richard, bukan cuma Kakak Eka, tapi terima kasih kita juga belajar dari OJK bahwa ternyata yang seperti ini suka tidak suka mau tidak mau dia selalu ada di sekitar kita. Betul. Mengitari hidup kita.
Nah, dengan kata waspada, dengan informasi dari OJK, ini paling tidak kita bisa meminimalisir, walaupun mungkin menghilang mungkin agak susah kakak ya. Betul. Tapi paling tidak, oke, ciri-cirinya, ai mau kak ditipu ini, Iya. oke, akhirnya kita jadi tahu. Iya, coba aku lihat dulu hujan kah di luar? Iya ya. Iya deh, hujan berkah aja untuk kita semua ya. Amin. Amin. Nah, kakak Regina, apa fokus utama OJK Sulsel Bar? Berarti cakupannya ini Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat ya? Iya. OJK ya, oke. Bukan cuma di Kota Makassar ke Sulawesi Selatan aja, tapi menyebar sampai ke Sulawesi Barat. Nah, apa fokus utama OJK Sulsel Bar dalam mengedukasi masyarakat? Nah, ini lagi sekali lagi terkait dengan literasi keuangan digital. Ini penting sekali nih, tidak boleh, harus terus-terus diingatkan ini supaya kita nggak bandel. Betul. Iya. Jadi yang paling sering kita gaungkan ya Nah. Kak Richard ya, kalau kita lagi literasi, salah satunya juga dengan kegiatan pada siang hari ini. Pertama itu kita bagaimana mengelola keuangan pribadi, gitu. Jadi sekarang nih marak nih, gimana tuh investasi, gimana tuh namanya model-model keuangan yang baru. Kita nggak usah jauh-jauh dulu ke investasi. Iya. Kita kelola dulu keuangan pribadi kita. Gitu. Kita harus paham dulu nih gimana arus kas kita. Udah beres nih, udah paham. Oh iya, dengan pendapatan saya segini, pengeluaran saya segini, saya masih punya spare buat ini. Baru kita berpikir buat investasi. Jadi masyarakat ini perlu sekali untuk paham tentang kondisi keuangan pribadinya dan bisa mengelolanya. Kemudian setelah itu kita sering menggaungkan gimana sih membedakan kebutuhan dan keinginan. Iya. Sebenarnya kadang-kadang ini simple ya, kayak kok sederhana banget nih kebutuhan dan keinginan, tapi ternyata ini adalah titik krusialnya. Kapan kita bisa tahu ini hal atau ini barang yang kita butuhkan, kapan kita tahu ini cuman pengen aja, cuman keinginan saja. Itu kalau kita sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan keinginan kita, masyarakat udah pas tuh, udah bisa melewati tantangan-tantangan di dunia keuangan digital ini. Kemudian yang terakhir tadi, kita gimana kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan digital. Jadi kita harus selalu mengingatkan masyarakat. Yang tadi saya bilang penawarannya itu makin kreatif Kakak Richard, makin agresif dengan judul yang gede gitu ya, yang judulnya menarik. Tapi belum ceritain tuh apa nih kewajibannya konsumen ini apa sih. Dia cuma menawarkan ini yang bisa didapatkan, tapi kewajibannya tentu tidak lebih sedikit daripada yang diperoleh gitu. Jadi pentingnya kita paham ilegal ini yang seperti apa, logisnya seperti apa, logikanya. Mungkin nggak ya suatu sarana investasi itu memberikan return yang besar. Jadi kita harus kembali lagi menjeda diri kita, kembali lagi, oh ya mikirin ternyata nggak masuk akal ya gitu. Jadi kembali lagi, jadi kita harus lebih aware gitu. Oke, Kakak Regina mohon izin kita jeda dulu 1-2 menit ya. Nanti kita balik lagi. Sahabat budaya jangan kemana-mana. Ini penting juga untuk kita dengarkan bersama. Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh. Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja. Sa, temenin kakak belanja yuk. Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan? Nah, itu udah paham. Bentar kakak ambil tas belanja dulu ya. Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala. Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai. Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali. Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita. Siap kakakku.
Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Siang Pro Iya, sahabat budaya, melanjutkan kembali kebersamaan kita. Ini selalu hal yang menarik sekali kalau kita hadirkan OJK ya, sahabat budaya, supaya informasi-informasi yang terkait dengan keuangan atau apapun itu kita bisa mengerti dan paham juga ya, supaya apa yang kita pahami bersama ini betul-betul bisa menjadi pegangan kita ya. Kakak, hari ini kita lanjut ya. Ya. Iya, oke. Nah, begitu sangat menariknya dengan pinjaman online. Nah, ini dia ya. Seperti apa sih fenomena pinjaman online saat ini? Adakah kriteria utama dari pinjol ini atau P2P lending yang dapat dikatakan aman dan untung dalam tanda kutip bagi UMKM yang ada di Sulawesi Selatan? Lalu bagaimana OJK menjamin perlindungan data dan dana peminjam dari risiko penyalahgunaan ini? Tabe kakak. Oke Kakak Richard. Jadi ngomongin pinjol ya, yang sering kita dengar pinjol nih. Sekarang bisa kita sebut dia jadi pindar atau pinjaman daring gitu ya. Oh iya. Jadi iya. supaya kesannya ini tetap positif ya gitu. Jadi pindar. Oke. Jadi sebagaimana kita ketahui, jadi kalau pindar ini sebenarnya tujuan awalnya itu biar kita ini memiliki banyak instrumen gitu ya, instrumen atau pilihan dalam melakukan pinjaman gitu ya. Jadi sebenarnya baik di awal gitu ya tujuannya gitu ya, untuk memfasilitasi bagi masyarakat yang berlebihan dana untuk bisa meminjamkan bagi yang sama seperti bank seperti itu ya. Tapi ini basisnya digital gitu ya, pinjamannya melalui platform gitu. Nah, jadi yang paling penting ini adalah UMKM ini harus perhatikan dua hal sih kalau di pindar ini ya, aman dan untung. Aman dan untung. Iya, amannya itu gimana? Jadi kalau kita tahu sekarang ini ada sekitar 93 pindar yang terdaftar legal gitu ya di OJK, berizin, memiliki izin di OJK ada 93. Namun di luar sana nih beribuan juga yang ternyata ilegal gitu ya. Jadi penting bagi masyarakat atau UMKM ini melihat atau mencermati apakah pindar yang mereka gunakan ini terdaftar atau berizin di OJK, terus supaya kita diaman gitu ya, di fase aman. Untungnya di mana Kakak Richard? Untungnya ini ketika kita bisa tahu ini pinjamannya digunakan untuk hal yang produktif, ya kan? Tentunya kalau produktif itu misalnya UMKM ini ingin meminjam untuk peningkatan usaha gitu ya. Kita harus tahu, kita harus baca berapa bunga yang diberikan oleh pindar, berapa juga kira-kira margin yang kita hasilkan gitu ya. Kalau ada spare di situ lebih rendah bunganya, berarti di situ kita untung gitu ya, bisa memaksimalkan peluang gitu loh ceritanya Kak Richard. Jadi penting untuk kita tahu
UMKM peer to peer lending atau Pindar ini berizin atau terdaftar tidak di OJK. Kemudian bagaimana UMKM ini menggunakan ini bukan untuk hal yang konsumtif, melainkan untuk hal yang produktif. Seperti itu. Berarti uangnya maksudnya digunakan untuk sesuatu yang ini ya, yang baik begitu ya. Iya betul, yang menghasilkan juga gitu, karena mungkin ya secara bunga pun misalnya kita bisa lihat di depan nih tanpa bunga, ini nggak mungkin gitu ya, dimana ada orang yang mau melakukan meminjamkan uang secara cuma-cuma gitu kan, hari gini gitu kan, pasti baca lagi tuh ketentuannya berapa sih bunganya, kira-kira bisa nggak ya kita bayar, mampu nggak ya dengan usaha kita yang berputar ini. Jadi itu dengan usaha saja kita harus masih berpikir gitu ya Kak Richard, apalagi kalau kita pakai dengan konsumtif gitu, hanya untuk barang-barang yang kita sebenarnya tadi kita inginkan saja, bukan yang kita butuhkan. Gitu ya. Jadi memang betul terkadang tergiur ya, orang tergiur saking banyak sekali ini tawarannya gitu kan, mudahnya, apalagi sekarang kita ini benar gak sih, betul ini itu karena jadi maksudnya bagaimana mereka sangat pintar ya Kakak ya, tapi halus juga untuk menarik sebanyak-banyaknya orang, akhirnya jatuh cinta lah kita. Jadi sahabat budaya harus hati-hati ya, supaya kedepannya dia betul-betul kita harus sangat waspada ini, supaya kedepannya jangan sampai kejadian buat diri kita. Nah Kakak, bagaimana cara kita membedakan pinjol ilegal sehingga tidak terjadi scam atau mengakses data pribadi yang akhir-akhir ini, waduh ini kendalinya ini luar biasa sekali ini, Kakak. Jadi kan sekarang kita pakai gadget ya Kakak Richard ya, itu banyak banget aplikasinya. Jadi kalau Pindar itu menggunakan aplikasi gitu ya, dan menawarkan pinjamannya. Namun yang perlu kita ketahui, kalau Pindar itu legal atau berizin, pasti yang meminta akses, misalnya kita nih kalau mau melakukan pendaftaran nih, kita diminta akses apa nih, kita suruh centang gitu ya, apakah setuju Pindar A ini untuk mengakses bla bla bla. Nah yang boleh diakses oleh Pindar yang legal itu camilan, singkatannya gitu ya, jadi kamera, mikrofon, dan location gitu. Ini jadi tiga yang diizinkan, yang legal. Ketika once kita mengakses Pindar yang ternyata meminta akses misalnya galeri kita atau kontak nomor telepon kita, itu pasti udah red flag, itu sudah pasti itu namanya ilegal. Karena yang legal itu hanya tiga tadi Kak, kamera, mikrofon, dan location. Tujuannya untuk memverifikasi ya, kalau kamera menggunakan wajah, verifikasi wajah, mikrofon verifikasi suara, location untuk memastikan benar dia adalah bertempat di situ gitu. Tapi kalau sudah ngakses galeri, ngakses apa tadi yang terakhir, dan kontak handphone, itu udah pasti ilegal. Jadi langsung dihapus aplikasinya, langsung jangan dilanjutkan penggunaannya. Jangan kayak mungkin ini model baru ya, enggak gitu ya. Jadi langsung kita blok gitu. Lalu kita harus hentikan aplikasinya, kita harus hapus, dan jangan gunakan layanannya, karena pasti nanti misalnya ini kita cuman coba aja deh, daftar aja dulu. Kita nggak tahu ya, kita nggak bisa menjamin bahwa data itu nggak disalahgunakan, akses handphone kita ini nggak diretas atau diapain gitu ya. Itu sih tipsnya untuk pinjol legal dan ilegal. Iya. Nah Kakak Regina mohon izin, kita mau dengarkan dulu ya satu ini dari sahabat budaya. Richard mau hadirkan dulu, ini ada satu hal yang penting untuk kita dengarkan bersama dari RRI Makassar ya, untuk kita dengarkan dulu. Ramadan 1447 Hijriah segera tiba. Radio Republik Indonesia mempersembahkan Pekan Tilawatil Quran RRI 2026. Kategori lomba Tilawah terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka 9 hingga 16 Februari 2026 secara online melalui Linktree/PTQ RRI 2026. Kategori Tausiah, Tahfiz, dan Tartil Sensorik Netra perwakilan Korwil RRI. Syarat peserta usia 17 sampai 30 tahun, khusus tartil sensorik netra hingga 35 tahun, belum pernah juara pertama PTQ RRI Nasional,
memiliki identitas diri serta email atau WhatsApp aktif. Perekaman dan pengiriman video lomba 17 sampai 23 Februari 2026. Dilanjutkan penilaian online 18 hingga 24 Februari 2026. Grand Final Nasional digelar 27 Februari 2026 di RRI Jakarta. Dan puncak acara Anugerah PTQ RRI 2026 di 28 Februari 2026. Pekan Tilawatil Quran RRI 2026. Daftar sekarang dan jadilah generasi Qurani Indonesia. Anda masih mendengarkan Perempat Makassar. Nusantara Siang Perempat Makassar. Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet, Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih. dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi. Ada diskon. Belanja lagi ah. Sampai akhirnya Ciki, bayar utang oi. Halo? Mbak, angsurannya kapan mau di-store? Ciki, uang kos kapan dibayar? gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh. Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk lebih bijak lagi kalau belanja. Nusantara Siang Perempat Makassar. Kita berlanjut lagi kebersamaan kita. Ya, Kakak Regina, mohon izin bisa diulangi kembali itu tadi yang kalau misalnya yang resmi ya, yang pinjaman resmi. Tadi kan 3 hal yang mereka minta secara legal. Sebenarnya 2 hal yang tidak boleh diakses nih, ya diizinkan lagi. Maksudnya mohon izin bisa diulangi, dipertegas lagi. Iya. Jadi kalau kita bicara pindar yang legal ya, ini kalau misalnya kita habis download nih mau menggunakan aplikasi ini kan pasti kita akan dimintai persetujuan lah gitu ya Kakak Richard ya. Apakah Anda setuju apabila pindar A ini mengakses bla bla bla. Nah, ketika pilihannya itu ada camilan namanya kamera, mikrofon dan location. Nah, itu kita bisa pastikan itu masih legal gitu ya. Nah, ketika dia minta akses galeri ataupun kontak handphone, kontak HP gitu ya, itu pasti sudah red flag, itu tidak diizinkan secara legalnya ya, secara resmi untuk diakses oleh pindar. Jadi terbatas di 3 hal itu. Kakak. Nah, jadi kalau udah disampaikan Kak Dina, ini 3 yang musuhnya yang masuk akal ya. Kalau ini sudah menyentuh wilayah galeri kan privasi sekali sahabat budaya. Kalau sudah menyentuh ke arah situ, nah langsung saja di-cut ya. Tidak usah kompromi lagi. Nah, Kakak boleh kita lanjut nih. Selain pinjaman online, hal-hal apa lagi yang perlu
kita hindari di era digital saat ini? Ya, ada banyak banget ya Kak Richard ya. Mungkin salah satunya ada investasi ilegal atau investasi bodong gitu ya. Jadi mungkin dengan bagaimana kita hidup berbudaya sekarang ini kan pasti kita kalau udah deket sama orang kita percaya apa yang dia katakan. Nah itu kadang-kadang masuknya investasi bodong tuh lewat hal-hal yang seperti itu, lewat kedekatan, lewat kedekatan emosional, bagaimana dia menceritakan, ayo dong ikut di sini dengan nanti uangmu bisa naik sekian persen, yang langsung di atas bunga, rata-rata bunga gitu ya, misalnya langsung kau bisa dapat 25% langsung keuntungan, gini-gini. Jadi begitu menggiurkannya tawaran itu untuk menanamkan modal gitu ya. Nah itu sistemnya investasi bodong seperti itu. Jadi perlu kita lebih aware gitu ya kakak ya, dengan walaupun yang bercerita itu adalah keluarga dekat, teman dekat, itu tetap harus kita validasi lagi. Masuk akal nggak ya? Gitu, masuk akal nggak ya keuntungannya 25% dengan jangka waktu 1 bulan, uang saya 1 juta nih, saya langsung bisa dapat 250.000, masuk akal nggak ya? Gitu. Jadi tetap harus kita kembali lagi berpikir apakah itu logis apa enggak. Kemudian yang marak nih judol atau judi online. Jadi judi online ini permainan ya, sebenarnya kayak games gitu ya, tapi ada taruhannya gitu, dan dia udah menggunakan bentuknya uang gitu ya, misalnya kita harus top up atau apa, jadi bukan menggunakan yang kayak games yang biasa aja gitu ya, udah pakai uang nih. Terus bisa juga ada juga yang menggunakan taruhannya itu barang berharga bahkan gitu ya, jadi melalui media elektronik. Jadi ada situs web seperti itulah, mereka buatnya seagresif mungkin ya, semenarik mungkin. Kayak kita tuh tadinya berpikir enak ya kayak ngeklik kayak bermain bertaruh, tapi mereka udah punya sistemnya nih, udah punya sistem bahwa orang yang baru join ini akan kita menangkan, akan buat menang. Akhirnya dia akan top up lebih besar gitu ya. Jadinya ketika sistem sudah menargetkan sudah habis nih, udah kita keruk nih semua, udah dibuat kalah lah. Jadi namanya media elektronik ya Kak Richard itu udah di set sedemikian rupa sehingga hasilnya pun ya hanya yang pemilik aplikasi atau web itu ya yang punya aturannya gitu ya. Seperti itu. Dimanjakan ya sahabat budaya, dimanjakan dulu, diangkat dulu sampai ke langit ke tinggi-tingginya ya. Setelah itu baru di take down pelan-pelan. Oke, jadi sahabat budaya hati-hati, makanya berhenti mau main-main online ya, judi online ya. Sahabat budaya itu tidak ada sekali untungannya. Waduh, itu bukan cuma merusak diri kita, merusak orang-orang yang kita sayangi dan juga merusak masa depan kita. Jadi berhenti mokona, jamoko. Oke, Kakak Regina, kita lanjut lagi. Kemudian hal apa yang perlu kita perhatikan dengan maraknya investasi atau penawaran-penawaran, nah itu tadi yang menggiurkan kita. Iya, jadi kembali lagi ya Kak Richard ya, ada 2 L. Legal dan logis. Legal dan logis. Jadi pertama kita cek dulu nih, apakah dia berizin, terdaftar tidak di mungkin kalau lembaga keuangan terdaftar di OJK mungkin, karena pasti suatu usaha itu pasti harus ada punya izin gitu ya oleh badan yang memang menaunginya. Kemudian logis gitu ya. Yang tadi saya cerita, janji hasil investasinya ini kira-kira masuk akal nggak ya? Gitu kan, di tengah misalnya kayak orang bilang in this economy gitu ya, di ekonomi saat ini. Memang bisa ya kita memperoleh return yang di atas 10%, di atas 25% dengan waktu instan dan dengan mudahnya, seperti kalau mudah gitu kayaknya semua orang akan mengambil langkah itu gitu ya, tapi kan tidak. Jadi yang pertama itu kalau tidak jelas izinnya itu jangan, kalau tidak masuk akal jangan gitu. Jadi kita tetap harus menggunakan sense kita ya, menggunakan nalar kita untuk tetap logis gitu, jangan terbawa gitu. Oke, jadi sahabat dua itu tadi Kakak Regina udah tegaskan bahwa ada 2 L berarti legal dan logis ya. Kalau ini sudah tidak masuk di akal ya, sudah istilahnya tuh dia bikin kita sampai inilah terkadang kan Kamusya bagi masyarakat kita yang
ya imannya lemah gitu mungkin ya. Ini kan yang bikin begini kan gampang sekali nih dimasukin nih. Jadi ya penegasannya itu tadi kakak ya, dua legal ya. Apalagi kan ya nggak tahu ya, mungkin aja mereka tahu bahwa kita ini lagi butuh sekali untuk bayar ini, bayar itu, ini dan itu dan sebagainya, atau harus beli ini dan itu. Nah sekali lagi sahabat budaya, sesuatu yang sifatnya berlebihan dan melebihi dalar kita, nah itu berarti sudah mengarah pada kebohongan dan kejahatan. Jadi jangan sampai tergoda gitu. Oke, Kakak Regina, kita lanjut nih. Langkah-langkah pencegahan untuk konsumen agar dapat mengurangi kemungkinan terjebak dalam kejahatan online yang begitu marak dan banyaknya. Silakan Kakak. Jadi kita harus aware ya dengan handphone kita ini yang selalu bersama kita, bahkan ke kamar mandi pun mungkin ada yang bawa ya. Ya, tapi untunglah Richard tidak. Oh ya, syukurlah ya. Bawa kemana-mana itu benar-benar keamanan media elektronik yang kita miliki itu sangat penting gitu ya. Itu pertama yang selalu bersama kita. Jadi kalau kita udah bersama ketemu nih sama orang, ngobrol dengan yang tadi saya sebut ya, sudah mengena psikologis kita, tetap kita harus ingat jangan pernah berikan informasi pribadi. Ya mungkin awalnya kayak tadi ya, kalau ngobrol kok asik, kok nyambung gitu ya, tapi ternyata dia punya tujuan nih untuk mengambil informasi pribadi kita, itu jangan sampai kita memberikannya. Apalagi yang namanya personal seperti siapa lagi namanya Mama Tak, misalnya kayak nama ibu kandung itu sangat confidential ya gitu, walaupun memang ya pengen tahu kadang-kadang, tapi ternyata yang dilakukan verifikasi oleh bank salah satunya adalah nama ibu kandung, nama gadis ibu kandung itu harus kita keep rahasiakan untuk hanya untuk kita. PIN juga harus kita tetap rahasiakan, siapapun dia jangan pernah nanti saya akan bantu buat urus itu, bang enggak usah, nanti harus PIN itu keluar dari kita sendiri gitu ya, maksudnya kita harus melakukan itu sendiri, tindakan itu sendiri, jangan diberikan kepada orang lain. Terus yang tadi kita punya kartu nih, kartu kalau di belakang kartunya itu kartu kredit itu namanya kode CVV, itu yang harus kita rahasiakan. Selama ini tuh dia nggak ketutup gitu ya Kak Richard ya. Kalau misalnya kita biasanya kita kayak di restoran nih, tolong bilnya dong gitu ya, kita kan bisa ngasih nih kartu kita. Nah karena dia terpampang nyata nih di belakang kartu kita, itu bisa dengan mudah disimpan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, nanti disalahgunakan. Itu harus kita jaga baik-baik. Kemudian nomor kartu, terus masa berlaku kartu, karena kalau misalnya kita nih transaksi online itu misalnya kita pilih nih metode pembayaran kartu kredit, itu tinggal masukin nomor kartu Kak, nomor kartu yang 16 digit kalau nggak salah, itu 16 kode CVV yang tadi saya bilang, lalu masa berlakunya itu semua ada di lembaran kartu kita tuh ada gitu ya. Udah kadang-kadang tinggal kita save, langsung bisa disimpan nih untuk melakukan transaksi. Nah namun sekarang kan provider atau bank-bank itu udah memiliki namanya OTP. Jadi walaupun udah di save nih di platform belanja online itu, tetap dia akan meminta kode OTP yang masuk ke handphone kita. Makanya tadi saya bilang penting banget kita menjaga handphone kita ini agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Karena kodenya itu tinggal dimasukin nanti di belanja online itu udah bisa langsung transaksi. Dia akan bisa ngambil yang besar langsung. Betul. Dengan nilai yang besar. Nah itu harus kita jaga OTP, jangan diberikan ke siapapun. Terus kita pastikan kartu kita ini, kartu debit ya, kartu debit atau kartu kredit ini tidak digesek pada alat lain gitu ya, selain di mesin edisi. Jadi kalau misalnya kita lihat ada mesin edisi yang resmi ya dari IJK ini, itu kalau selain itu jangan mau gitu di tapping gitu, karena kita nggak tahu ternyata yang tadi yang saya bilang kan itu mungkin alat yang bisa menduplikasi kartu, mengambil data-data informasi yang ada di situ. Terus yang tadi jangan download atau klik link dari sumber yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Penting banget Kak, sekarang link itu kayaknya mudah banget. Dia udah tahu kita nih lagi pengen apa. Dia udah tahu kita lagi mikirin apa gitu kan. Kadang-kadang kalau gadget itu muncullah hal yang menarik gitu ya, menggiurkan. Hacking smartnya dia ya, dia udah tahu apa yang ada di hati kita. Kita klik aja udah. Jadi kita harus pentingnya memastikan emang ini
dari situs resmi kah? Betul. Dari ini resmi kah? Terus apa lagi ya? Jangan yang pertama, yang sering nih, hindari jaringan internet yang tidak bisa kita pastikan. Kan kita sering nih misalnya nongkrong di kafe, ada free wifi-nya ada Kak gitu. Nah ternyata free wifi itu sangat rentan untuk bisa dimasuki oleh kejahatan-kejahatan itu ya, kejahatan digital itu. Jadi pentingnya kita selalu memiliki kuota dimanapun kita berada. Kalau misalnya kita, apalagi yang kita mau akses nih, misalnya kita mau akses mobile banking kita, mau akses hal-hal yang bersifatnya pribadi kita gitu ya, keuangan kita itu bisa langsung diakses kalau misalnya kita mengakses di jaringan internet yang tidak bisa nggak secure gitu ya, nggak aman. Terus yang tadi ya saya jelaskan ya, kalau SMS itu harus kita, nomor ini jangan sampai jatuh ke orang lain, karena kalau enggak OTP-nya bisa macam-macam Kak Richard dilakuin dengan OTP itu. Nah, OTP itu kan namanya 2 langkah verifikasi. Jadi OTP itu ya akhirnya yang mengamankan kita gitu. Walaupun kartu kita ini tersebar nih misalnya akhir tercecer hilang, OTP itu masih ada di kita. Gitu. Nah, kemudian seperti apa upaya OJK dalam menangani hal-hal seperti penipuan atau scam ini Kakak? Iya, jadi dengan scamming itu ya yang sangat marak itu, penipuan online itu, kita OJK ini bersama dengan 16 lembaga Kakak ini di negara lain ini membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau biasa disebut Satgas Pasti. Jadi satuan tugas ini itu terdiri dari 2 otoritas keuangan, 10 kementerian dan 4 lembaga. Jadi satuan tugas ini berdasarkan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau undang-undang P2SK yang kita tahu ini ditugaskan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kegiatan ilegal di sektor keuangan. Jadi di OJK ini konkretnya gitu ya, Kak Richard ya, kita di 2025 ini meluncurkan yang namanya IASC. IASC itu adalah singkatan dari Indonesia Anti Scam Center. Jadi udah ada senternya nih Kak Richard untuk bisa kita menangani kasus-kasus penipuan di dunia online ini namanya IASC. Ini merupakan forum kerjasama antara Satgas Tugas yang tadi Satgas Pasti ini dengan pelaku industri perbankan atau keuangan, penyedia jasa pembayaran, e-commerce juga kerjasama, dan pihak-pihak terkait lainnya yang bertujuan untuk menindaklanjuti laporan. Jadi kalau misalnya masyarakat ini punya laporan nih, barusan aja nih saya ada tindakan scam nih yang saya alami, langsung dilaporkan di IASC itu, langsung laporan itu ditindaklanjuti lah oleh center itu untuk bisa ditangani sehingga rekeningnya itu bisa diblokir Kak, diblokir rekeningnya penipu itu, diblokir, kemudian kalau waktunya masih bisa diselamatkan itu uangnya bisa diselamatkan. Yang penting cepat. Yang penting cepat. Ketika barusan dialami, jangan malu untuk buat laporan, buat cerita, langsung bisa ditangani. Oke, sahabat muda. Mereka pintar, kita harus cerdas. Betul. Ya. Nah, closing statementnya ini Kakak Tabe, silakan. Oke, jadi di era digital yang sangat masif ini ya, kita tidak bisa menghindari yang namanya teknologi. Itu selalu ada sama-sama dengan kita. Tapi kita bisa kita kendalikan, yaitu cara kita menggunakannya. Jadi teknologi itu netral Kak Richard ya. Netral, bisa positif bisa negatif gitu ya, tergantung cara kita mengendalikannya. Nah, yang menentukan dampaknya ini adalah literasi yang tadi kita sebutkannya, gimana kita menggaungkan, gimana kita terus mengingatkan, selalu waspada, dan kebijaksanaan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi mari kita generasi nih yang bukan menolak digital, kita tidak menolak digital, tapi kita harus melek bahkan dengan hal yang digital ini, tapi juga kita harus cerdas juga secara finansial. Terus ingat selalu 2L, legal dan logis. Kemudian ingat kalau legal tapi tidak logis, hati-hati, gitu ya. Tetap harus kita hati-hati. Lalu kalau logis tapi tidak legal, itu apalagi, gitu ya. Jadi bijaklah sebelum ngeklik link-link apapun, buka download apapun, kita harus bijak. Terus kita harus tenang. Intinya itu adalah ketenangan Kak Richard. Menerima informasi yang hits, hebring sekalipun, kalau kita tenang, kita pikirkan lagi, akan kita tahu oh ini baik atau tidak. Gitu. Mungkin demikian.
Oke, Kakak Regina terima kasih ya mewakili OJK, terima kasih. OJK jangan bosan-bosan ya untuk selalu hadir memberikan support dukungan buat RRI Makassar, karena ini kita di pantau, dia pantau dan maksudnya banyak yang merindukan informasi ini. Betul. Ya, dan informasi ini ternyata banyak juga yang menolong pendengar kita, teman-teman kita. Oh ya, ternyata ada juga OJK di RRI Makassar. Terima kasih Kakak Regina, semoga hubungan baik, persaudaraan dan persahabatan kita senantiasa harmonis dalam kasih Tuhan. Kakak Regina dan Kakak Richard ya. Kita pamit, nanti kita ketemu lagi lain waktu. Salam hormat buat OJK ya. Terima kasih. Oke, kita pamit. Nah, ini bikin semangat dulu untuk kita semua.